Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kita reading lagi ya. Kali ini kita akan bertemakan tentang dia yang terjerat cinta kamu, yang sulit untuk lepas dari kamu. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Cancer, kamu fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan ambil 3 energi di sini. 3 energi awal buat kamu ya, Cancer. Dia seseorang yang terjerat cinta kamu. Oke, tadi sudah ada 1 host. Wah. Oke. Nah, ada host, ada mountain, dan ada clover. Oke, baik, Cancer. Di sini bacaan secara general ya, di sini ada bokep. Akan banyak energi orang ya di sini maksudnya. Jadi bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca. Nah, baik buat Cancer, kita di sini akan melihat seseorang yang terjerat cinta kamu. Apa sih yang dirasakan dia? Apa sih yang ada dalam pikirannya dia? Kenapa dia begitu sangat mencintai kamu ataupun sulit untuk lepas dari kamu ya? Nah, di sini ada buket. Nah, ini menggambarkan ada kebahagiaan. Dia menemukan kebahagiaan itu pada diri kamu. Dia menemukan suatu hal yang begitu berbeda dalam diri kamu. Itu yang membuat dia merasa bahwa sangat terjerat cinta kamu gitu loh, dan sulit dia untuk melepaskan kamu. Nah, ini menggambarkan ya, suatu kebahagiaan yang muncul dalam diri dia. Dia merasa itu bahagia sekali gitu ya. Dia merasa, "Wah, aku melihat kamu itu, kayak apa ya," gitu ya. Ada rasa nyaman, ada rasa bahagia, rasanya kayak aku itu udah deket sama kamu gitu loh. Nah, walaupun di sini antara kamu dengan dia itu, terasa apakah ada perbedaan atau gimana gitu ya, tapi dia tetap merasa nyaman ataupun dia merasa kayak ada chemistry antara kamu dengan dia, ya. Nah, tapi sebagian dari kamu di sini, aku melihat di sini ada seseorang anak ya, yang menjadi, suatu apa ya, hal yang dia sulit untuk lepas dari kamu, ya. Itu sebagian dari kamu ya. Beberapa dari kamu itu merasakan bahwa, "Aku itu tidak bisa lepas dari kamu karena, eee, kamu itu punya anak dari aku," gitu loh. Begitu juga sebaliknya, bisa saja itu terjadi. Makanya dia kayak, "Wah, aku nggak bisa lepasin dari kamu," gitu loh. Ya itu yang dirasakan dia di sini, ya. Ada child, ada anak, ada energi di mana bahwa, eee, yang membuat dia itu sulit lepas itu ya ini tadi gitu loh. Ada hal yang mengikat kamu dengan dia, ya gitu. Walaupun mungkin kamu di sini dengan dia itu, kayak ada konflik gitu ya, kayak ada hal yang memisahkan antara kamu dengan dia, tapi ya dia sendiri sebenarnya tidak bisa lepas gitu dari kamu. Itu hatinya juga bisa saja begitu ya. Nah itu beberapa dari kamu. Dan beberapa dari kamu juga aku melihat ya, di situ memang ada kuat rasa cinta gitu ya, kuat ingin rasa memiliki dan tidak bisa sulit ataukah di sini ada sesuatu hal yang, atau faktor negatif gitu ya, yang membuat maksudnya itu ada sesuatu yang dimanfaatkan atau ketergantungan dari segi finansial, ya bisa saja gitu terjadi ya di sini. Jadi sehingga sulit untuk dilepas gitu loh. Nah, kita akan lihat lagi nanti ya di kartu tarot ya. Nah, kita di sini akan baca energi dulu. Kenapa dia begitu sulit untuk lepas dari kamu ataupun dia itu kayak terjerat gitu loh. Wah, aku sangat mencintai kamu gitu loh. Nah, itu. Di sini ada house. Ini rumah. Rumah ini menggambarkan suatu tempat yang paling nyaman ya.
yang paling aman, yang paling nyaman, di mana tempat untuk ya bersama keluarga, atau bisa digambarkan di sini antara kamu dengan dia itu sebenarnya apakah sudah menikah ataukah ada komitmen antara kamu dengan dia gitu loh, Cancer. Jadi ada rasa di mana bahwa ya, aku sebenarnya siap untuk menikah dengan kamu. Nah, itu sebagian dari kamu. Dan sebagian dari kamu juga aku merasakan bahwa ada yang sudah menikah tapi terpisah gitu loh. Karena di sini ada mountain. Ada mountain itu adalah gambaran antara kamu dengan itu sepertinya akan terpisah oleh jarak gitu loh, ya. Akan terpisah oleh jarak dan waktu gitu ya. Jadi, tapi antara kamu dengan dia itu sebenarnya ada koneksi batin, ada koneksi di mana bahwa, wah kita itu nyaman gitu loh, hubungan kita itu nyaman. Nah, itu. Jadi seakan-akan, antara kamu dengan itu ada rasa nyaman, ada rasa sulit untuk, pergi dan untuk memiliki itu sangat kuat sekali. Tapi walaupun di sini ada halangan dan hambatan ataupun yang membatasi antara kamu dengan dia ya, ada mountain ya, gunung tinggi ya, terlihat di sini banyak banyak, wajah ya. Nah, di gunung ini itu menggambarkan sebenarnya satu tantangan sih buat kamu ya, ataupun dia di sini, karena energi juga di sini bisa vice versa, bisa saja energi kamu yang kebaca ataupun dia ya di sini, atau di sini kamu ada perbedaan, atau jarak memang yang membedakan kamu ya, eee, kamu di kota ini, dia di kota itu, atau kamu di negara ini, dia di negara itu. Atau bisa saja di sini ada perbedaan antara kamu itu perbedaan usia, atau di sini ada perbedaan apa ya, status ya, seperti yang kita bilang tadi, mungkin sebagian dari kamu ada yang sudah menikah, yang sulit untuk gimana ya, kalau aku katakan itu gini, kamu dengan dia ya, mungkin bisa saja sama-sama sudah memiliki pasangan, tapi kayak masih ada terkoneksi batin gitu loh. Jadi seakan-akan bahwa, "Wah, kenapa kok hati aku sulit ya lepas dari kamu? Kenapa kok pikiran aku itu sulit lepas dari kamu?" Gitu loh. Nah, itu kadang kala yang membatasi. Bisa saja ya itu terjadi, atau bisa saja yang membatasi antara kamu dengan dia itu adalah ya status sosial tadi ataupun status hubungan gitu loh. Di mana ya antara kamu dengan dia ataupun kamu yang sudah memiliki pasangan ataupun dia juga seperti itu gitu ya. Tapi masih ada koneksi gitu. Nah itu yang membatasi ya. Akhirnya ya, hati itu sebenarnya kuat gitu ya. Nah, tapi di sini aku lihat ada clover. Kamu nyaman dengan kondisi seperti ini? Walaupun kayak apa ya, kondisinya itu seperti, "Ya udah kalau memang kamu itu punya pasangan aku nggak masalah," gitu loh. Aku nggak apa-apa kok, atau aku nggak apa-apa jadi yang kedua gitu loh. Nah, itu sebagian dari kamu aku lihat. Dan juga seperti, "Wah, aku kan pengen curhat aja sama kamu, aku kan pengen cari kenyamanan aja," gitu loh. "Aku kan saat ini lagi punya masalah dan, aku itu tidak bisa berkontak langsung dengan pasangan ataupun dengan, istri ataupun suami," gitu loh. Nah, yang aku cari itu adalah kamu, yang bisa buat aku nyaman. Nah ini, jadi ada kondisi di mana bahwa kamu bahagia gitu dengan kondisi seperti ini walaupun banyak hal-hal yang menjadi apa ya, yang menjadi halangan gitu ya, tapi kamu nyaman aja. Begitu halnya juga ya kalau aku lihat sebagian dari kamu itu, dia tahu yang sudah menikah, tapi kamu ataupun dia merasa, "Ya udahlah, namanya aku cinta," gitu loh, dan namanya kita sama-sama saling membutuhkan. Nah itu, jadi ya udah aku nyaman dengan hal ini gitu. Itu yang dirasakan oleh kamu ataupun dia ya. Tapi walaupun di sini terlihat memang hubungan itu seperti banyak halangan dan tantangan gitu ya. Nah, kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot ya, buat Cancer ya. Apa di sini sih yang terjadi ya buat kamu, antara kamu dengan dia, seseorang yang mungkin sangat tidak bisa lepas dari kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini. Kita akan turunkan kartunya. Kita turunkan semua ya, kartunya dulu ya. Oke. Oke, di sini ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, dan ada The Fool, ada Gemini juga di sini ya. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya. Zodiak kalau aku menyebutkan zodiak itu artinya zodiak yang dilihat dengan kamu ya. Tapi jika tidak ada zodiak di sini, zodiak dia ya,
Nah, tapi ceritanya masuk ke dalam hidup kamu, bisa saja itu adalah soulmate dengan kamu, itu adalah cerita kamu ya. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Oke, masih elemen, api ya, Aries Leo Sagi, elemen air, Cancer, Pisces Scorpio, dan di sini ada Temperance, Temperance Sagittarius ya. Oke, kita akan ambil 3 lagi kartunya di sini. Oke, udah. Di sini ada 1, elemen air lagi ya, Cancer, Pisces Scorpio di sini. Oke, memang penuh dengan perasaan ya hubungannya di sini. Oke, buat Cancer, di sini ada The Hangman. Nah, The Hangman di sini itu menggambarkan, mmm, sebelumnya bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silakan cek dan dicek di kolom deskripsi ya. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, khusus zodiak yang saat ini kamu, nonton ya. Nah, sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik baik Cancer, di sini kita ada The Hangman. The Hangman, kalau aku lihat, kamu pengen, apa ya, keluar dari hubungan ini sebenarnya, itu sebagian dari kamu. Kamu coba untuk merubah ataupun keluar dari hubungan ini, tapi nggak bisa, seakan-akan ini, kayak ada lingkaran ya, lingkaran ini kamu tidak bisa keluar gitu loh. Ya itulah gambaran bahwa kamu itu terjerat cintanya dia ataupun dia juga terjerat cinta kamu gitu loh. Jadi seakan-akan kamu dengan dia ini, sama-sama kok bisa masih saling membutuhkan gitu loh. Kita saling cinta, kita saling sayang, tapi, kita itu tidak bisa membuat hubungan ini, apa ya, menunjukkan kepada orang-orang gitu loh. Jadi hubungan ini kayak tersimpan, tersimpan rapi. Nah, itu sebagian dari kamu kayak pengen keluar dari hubungan ini, ya. Sebagian kamu itu pengen keluar dari hubungan ini untuk apa? Ya aku kayaknya merasa bersalah gitu ya. Memiliki hubungan yang mungkin tidak tidak seharusnya gitu loh. Secara karena di sini yang kita lihat ada hubungan yang, status yang mungkin yang sudah menikah ataupun memiliki pasangan, tapi kamu dengan dia itu saling mencintai gitu ya. Makanya di sini ada, gambaran lingkaran ya, di mana di sini kamu tidak bisa menunjukkan ataupun mempublikkan hubungan kamu, ya. Jadi itu yang membuat kamu pengen merubah ataupun keluar dari zona itu. Kayaknya aku kepengen keluar, tapi nggak bisa. Aku kayak terikat, kayak terjerat dengan cintanya dia gitu loh. Itu yang buat kamu. Padahal kamu di sini sih kayak pengen move on juga, pengen meninggalkan hubungan itu juga. Kayaknya masih ragu-ragu, tapi, niat kamu udah ada, pengen lepas dari hubungan ini gitu loh. Tapi bagaimanapun kayak tidak bisa lepas, ada sesuatu yang menghalangi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di kartu pertama, di sini ada rumah ya. Ada Queen of One, ada The Fool, ada Seven of Pentacles. Mhm. Kalau aku lihat sih di sini heeh, kalau aku lihat sih di sini ada sesuatu yang ingin kamu lakukan ya, apa ya, seperti ingin, eee, berbuat sesuatu untuk hubungan kamu dengan dia, tapi kayaknya ya ada ragu gitu ya, ada kayak bingung gitu ya, kayak memang di sini aku harus bersabar dulu gitu loh, ada energi sabar. Di sini kan ada Seven of Pentacles. Ada rasa ada keinginan, ya udah aku pengen keluar dari hubungan ini, tapi aku harus sabar dulu gitu. Sabar bagaimana ya? Kan di sini kamu kayak membutuhkan dia itu dari segi finansial, kayak ketergantungan kamu itu dari segi segi finansial. Bisa saja mungkin, asupan, dana kamu atau suntikan dana kamu itu dari dia gitu loh. Ataupun dia sebaliknya, itu mungkin kamu yang berikan, sehingga tidak bisa lepas dari kamu gitu. Ya, itu yang aku lihat, itu yang aku tangkap dari gambar ini ya. Kamu pengen sih melihat gimana ya, ada Queen of Wands juga, rasa kamu itu seorang mandiri ya, seorang yang mandiri, tapi kamu itu merasa aku punya empati sama dia, makanya aku sulit gitu loh, sulit untuk melepaskan dia. Karena aku tahu, eee, dia itu ya bisa saja ini kamu ya ataupun dia, merasa membutuhkan aku gitu loh.
Karena aku yang punya, aku yang miliki, secara dia membutuhkan sesuatu ya, yang bisa bantu adalah aku gitu loh, ya udah, gitu. Itu yang sulit untuk dilepaskan. Nah itu juga sih yang membuat nyaman juga gitu loh. Ada energi di mana bahwa dia tulus gitu. Itu yang membuat kamu merasa sulit untuk lepas, sulit untuk, move on, ataupun sulit untuk melupakan lah gitu ya. Nah itu yang terlihat di sini. Di sini juga ada temperance, kamu coba untuk menyeimbangkan semuanya, tapi kamu bingung gitu loh. Kamu bingung, kamu pengen move on gitu ya, kamu pengen merasakan bahwa ya di sini juga ada Five of Cup, kamu merasa gelisah juga, tapi ya apalah namanya di sini ada sesuatu yang memberikan kebahagiaan sama kamu, ya akhirnya kamu terima gitu. Ya itu yang buat dia ataupun kamu terjerat cinta. Yang tidak bisa lepas gitu. Walaupun sebenarnya ada energi pengen, lepas karena ada hubungan mungkin yang tidak wajar gitu ya, itu yang kulihat. Tapi juga ada sebagian dari kamu itu memang karena anak, ataupun karena keluarga ya, emang kayak udah apa ya, ada terikat gitu ya, seperti itu. Tapi itulah, hambatan tadi itu yang membuat kamu merasa bahwa aku harus move on. Aku harus bisa lupakan sebenarnya, karena secara ya mungkin ada jarak, mungkin di sini dia ada punya pasangan gitu ya. Itu yang membuat kamu di sini pengen kayaknya ya udah, ya aku pengen ngikuti aja alurnya gitu itu. Tapi sebaiknya sih kalau memang kamu sudah punya niat untuk meninggalkan hubungan itu, emang kamu sudah tahu bahwa hubungan itu tidak akan terjadi gitu ya untuk berkomitmen, ya udah. Nanti kan kamu akhirnya ya menyadari, jadi selama ini aku buang-buang waktu bersama dia. Walaupun memang selama ini aku membutuhkan kamu gitu ya, ataupun dia membutuhkan kamu, tapi ya sebenarnya buang-buang waktu kalau memang tidak ada komitmen gitu ya. Itu. Nah, di sini ada clover, ada pack of cup, ada two of cup, dan ada ace of pentacles ya. Di sini memang terlihat ya ada sesuatu perasaan yang pengen kamu apa ya, mulai juga kayaknya, ya sebenarnya aku siap nih untuk melepaskan dia, aku siap untuk kecewa, sebenarnya aku siap gitu loh. Tapi apakah bisa gitu? Kebingungan itu muncul kembali, keraguan itu muncul kembali. Nah, tapi harapan kamu sebenarnya ya bisa saja dari, kamu di sini yang beranggapan ketergantungan karena materi, sebenarnya ada sih kesempatan kamu saat kamu sudah bisa move on dari dia, dan kamu juga juga mulai berusaha untuk finansial ataupun karir kamu, nah itu akan bisa terlihat. Kamu akan bisa bahagia nantinya. Tapi ya memang diniatkan dari awal gitu loh. Diniatkan dari hati kamu yang paling dalam, di mana bahwa saat aku sudah melepaskan dia, aku yakin aku akan berjuang sendiri di sini. Ya itu sih nggak ada masalah ya sebenarnya. Kalau kamu mau, kalau kamu berjuang, kamu pasti akan mendapatkan hal yang kamu inginkan ya di sini. Intinya sih di sini hidup kita. Gimana? Kalau memang kita sendiri ingin merubahnya, ya itu akan berubah. Tapi kalau kamunya sendiri ingin stuck di gitu aja, ya udah, kamu akan seperti itu. Mungkin akan menjalankan hubungan tanpa status, mungkin kamu akan menjalankan hubungan yang tidak ada kejelasan, ya, seperti itu. Itu semua tergantung kepada kamu, oke? Nah, kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu. Pesan apa yang akan tersirat dari kartu-kartu yang akan tertebar nanti? Oke, kita akan lihat di sini. Kita akan turunkan kartunya. Kita kartu terbang ya. Oke. Satu lagi. Oke, dah. Kita bacakan ini yang ini dulu ya. Mhm. Kayaknya ini keluar terus ya kartunya. Setiap readingan ini ada keluar. Tuhan itu baik sama kita dari dulu asal kamu tahu. Iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizini iblis buat ganggu kita, dia juga bilang, jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi, nah di sini kan kita tangkap ya artinya bahwa ya kita semua manusia itu punya dosa, punya kesalahan. Bagaimana caranya kita untuk menghapus kesalahan itu ya? Ya berdoa kepada Tuhan. Siapapun Tuhan kamu itu sama. Ya,
meminta kepada Tuhan, minta pengampunan, ampunkan dosa gitu ya. Di mana Tuhan itu akan mengampunkan. Jika benar-benar kita itu memang berasal niat dari dalam hati kita gitu loh. Nah, ataupun di sini kamu memang merasa berdosa nih, punya hubungan yang ya ya mungkin dengan hubungan yang salah gitu ya. Tapi habis itu kamu minta maaf, kamu bertobat, kamu, merubah hidup kamu, ya semua itu akan terlihat terlihat nyata ya nantinya ya, ya. Nah itu yang terlihat di sini. Apalagi ya yang terlihat, yang terbaca? Yang perlu kita sadari bahwa ujian itu buat orang yang siap naik kelas. Dan sadarilah bahwa Tuhan menguji kita karena Dia percaya bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Yuk bangkit lagi ya. Yuk bangkit lagi. Jadi ada pun masalah yang kamu hadapi itu sebenarnya proses. Proses di hidup yang kamu jalani ya. Oke, tarik napas dulu. Tahan 5 detik. Keluarkan lewat mulut. Kamu adalah orang hebat. Buktinya kamu punya backingan yang maha kuat, ya. Kamu punya Tuhan, ya. Kita semua milik Tuhan dan kita punya Tuhan. Jadi segala sesuatu itu serahkan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Kamu nanti akhirnya akan mendapatkan suatu apa ya? Ya macam-macam lah ya kalau sama manusia. Ketika kamu ingin nyerah, kamu ingat lagi, kamu punya yang maha kaya, maha hebat, maha tahu dan kamu bebas mau minta apapun. Ya bener banget, kamu punya Tuhan. Segala sesuatu itu ya sama Tuhan, minta. Jangan sama manusia, oke? Kebahagiaan apapun itu, Tuhan pasti akan berikan. Kita sebenarnya tidak takut gelap. Kita cuma takut pada apa yang ada dalam kegelapan itu. Ya, benar. Wah, ini gelap nih, gitu. Mindset kita yang salah. Kalau kita berpikiran positif, wah ini gelap nggak apa-apa, gitu ya. Ntar lagi lampunya juga hidup, gitu ya, itu. Tapi kalau di kegelapan, wah ini ada apa nanti nih? Wah ini gelap nih. Nah itu. Itu yang harus dikontrol ya, emosi seperti itu. Oke? Pada pada akhirnya kita pasti ada yang suka kok, percaya deh. Siap-siap saja mencintai balik ya. Nah, ada kamu di sini yang sulit untuk melepaskan seseorang, kamu harus yakin dulu nih. Kamu yakin bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu. Kamu yakin bahwa nanti saat kamu lepaskan dia, aku yakin akan mendapatkan orang yang baik. Nah itu. Itu yang penting ya. Oke. Buat teman-temanku, Cancer semuanya. Itu yang terbaca di sini ya buat Cancer. Semoga bermanfaat buat kamu, semoga kamu terhibur. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, oke? Sampai ketemu lagi Cancer, dadah.